Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pendekatan Strukturalisme Genetik dan Praktik Analisis. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sastra Anak dengan dosen pengampu Ibu Hoirunisa, MPD. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka dari itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Livia Zul Azahra dengan nomor induk mahasiswa 2019-840055 sebagai moderator sekaligus pemateri 1. Saraini Nursyfa Kamila dengan nomor induk 2019-840037. Saya Devi Fitria dengan nomor induk mahasiswa 2019-840036 sebagai pemateri 3. Baiklah, setelah perkenalan, kita lanjut dengan memaparkan materi mengenai strukturalisme genetik. Yang pertama ada definisi strukturalisme genetik. Secara definitif, strukturalisme genetik adalah analisis struktur dengan memberikan perhatian terhadap asal-usul karya sastra. Strukturalisme genetik menggunakan analisis struktural dengan memasukkan faktor-faktor genetik dalam memahami karya sastra. Menurut Jabrohim tahun 2012, genetik diartikan sebagai asal-usul karya sastra yang meliputi pengarang dan segala sejarah yang turut mendukung terciptanya karya sastra tersebut. Secara ringkas, berarti strukturalisme genetik sekaligus memberikan perhatian terhadap analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Jabrohim tahun 2012, ia merumuskan bahwa strukturalisme genetik dibagi ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama, penelitian dimulakan dengan mengkaji unsur intrinsik pada karya sastra, baik secara parsial maupun secara keseluruhan. Yang kedua, mengkaji latar belakang sosial kehidupan pengarang, karena pengarang merupakan bagian dari suatu komunitas tertentu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah mengkaji latar belakang sosial sejarah yang turut mengkondisikan terciptanya karya sastra tersebut oleh pengarang. Dari ciri strukturalisme genetik, menurut Sastrawati 2003-75, sebagai suatu metode strukturalisme memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, perhatian terhadap keutuhan, terhadap totalitas. Yang kedua, strukturalisme tidak menelaah struktur permukaannya, tetapi struktur yang ada di balik kenyataan empiris. Yang ketiga, analisis yang dilakukan menyangkut struktur yang sinkronis dan bukan yang diakronis. Yang keempat, strukturalisme adalah metode pendekatan yang kausal. Dalam analisis strukturalisme genetik, yang pertama, penelitian bermula dari kajian unsur intrinsik, baik secara parsial maupun dalam jalinan keseluruhannya. Yang kedua, mengkaji kehidupan sosial budaya pengarang, karena ia merupakan bagian dari komunitas tertentu. Yang ketiga, mengkaji latar belakang sosial dan sejarah yang turut mengkondisikan karya sastra saat diciptakan oleh pengarang. Analisis strukturalisme genetik. A. Membaca dan memahami karya sastra yang akan dikaji, baik novel, cerpen, roman, dan lain-lain. B. Menyusun sinopsis karya sastra tersebut. C. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kehidupan sosial pengarang melalui berita-berita atau artikel, baik di media cetak maupun media daring atau online. Yang D. Menganalisis unsur-unsur intrinsik novel tersebut. Yang E. Mengkaji lingkungan sosial pengarang yang berhubungan dengan karya sastra tersebut. F. Menghubungkan antara lingkungan sosial pengarang dengan lingkungan sosial pada karya sastra atau objek penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh latar belakang sosial pengarang terhadap proses penciptaan karyanya. Yang G. Menemukan tokoh-tokoh yang memiliki konflik paling dominan. H. Menemukan penyelesaian konflik yang diberikan oleh pengarang dalam karya sastra tersebut. Yang I. Menarik kesimpulan. Analisis strukturalisme genetik, struktural genetik novel Eliana, atau serial anak-anak Mama. Karya Terelie, analisis data strukturalisme genetik dilakukan dalam 2 bagian. 1. Analisis latar belakang sosial budaya pengarang. Analisis ini meliputi kehidupan pengarang, kreativitas pengarang, pandangan hidup pengarang, dan pengetahuan minat pengarang. 2. Menganalisis sejarah penciptaan karya sastra.
Identitas buku. Judul buku Eliana. Penulis buku Darwis Terelie. Penerbit Republika. Tebal buku 519 halaman. Tahun terbit 2011. Novel ini berkisah seorang Eliana, anak sulung mama. Dalam novel settingnya digambarkan di lembah bukit barisan provinsi Sumatera Barat, di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan dan sungai. Novel ini menggambarkan rasa ingin tahu, proses belajar, menyatu dengan kepolosan, kenakalan, hingga isengnya dunia anak-anak. Petualangan hebat ketika persahabatan, pengorbanan, dan pemahaman tentang kehidupan tumbuh dari wajah-wajah ceria terus melekat sehingga mereka dewasa. Analisis strukturalisme genetik novel Eliana karya Terelie. Temanya yaitu keberanian Eliana dalam mempertahankan hutan kampung. Latar tempatnya yaitu dalam novel Eliana, penulis mengambil lembah atau kampung bukit barisan Pulau Sumatera. Latar waktunya yaitu waktu yang digunakan adalah pagi, siang, sore, dan malam hari. Latar sosial dalam novel Eliana adalah kehidupan sederhana namun berwibawa. Tidak kaya tapi keluarga mereka terhormat. Tokoh dan penokohan. Tokoh utama yaitu Eliana, seorang anak yang cerdas, pemberani, rajin, walaupun terkadang ia anak yang nakal. Tokoh tambahannya yaitu Burlian. Burlian adalah anak spesial. Ia jenius namun nakal. Pukat dikenal dengan so tau. Amelia anak yang periang dan polos. Hima anak yang pemberani. Damdas sedikit penakut. Marhotap jarang mandi, pemalas, dan rambutnya acak-acakan. Anton suka berseteru. Bapak atau Pak Syahdan suka menolong, peduli sesama, sederhana namun berwibawa dan pekerja keras. Mama baik hati, penyayang, dan pekerja keras. Pak Bin yaitu seorang guru yang jujur, sederhana, dan bijaksana. Wayati yaitu orangnya sabar dan bijaksana. Ko Acung baik hati. Johan sombong, pembohong, dan kejam. Dan Mang Dulah, Lamsuri, Chang, dan Munji perannya sebagai tokoh netral. Dari materi yang sudah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa strukturalisme genetik merupakan analisis struktur yang mengkaji asal-usul karya sastra. Yang secara ringkas dapat diartikan bahwa strukturalisme genetik mengkaji tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik karya sastra. Ciri dari strukturalisme genetik adalah perhatian terhadap keutuhan dan totalitasnya. Strukturalisme juga tidak menelaah hanya di permukaannya. Analisis yang dilakukan menyangkut struktur sinkronis, bukan diakronis. Dan strukturalisme merupakan pendekatan yang anti-klausal. Dalam menganalisis strukturalisme genetik dapat dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama, menganalisis unsur intrinsik karya sastra tersebut. Lalu selanjutnya, menganalisis atau mengkaji kehidupan latar belakang sosial dari pengarang. Dan yang terakhir, menganalisis atau mengkaji latar belakang sosial pembuatan karya sastra tersebut oleh pengarang. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabil haq, fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.